Halo Mister dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 kami akan menjelaskan perkembangan generasi alpha. Di sini sebelum masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jordan Spraga, NIM 240234, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dua poin yaitu yang pertama latar belakang dan yang kedua perkembangan generasi ke generasi mulai dari generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi alpha. Oke, kita akan masuk ke materi. Saya akan membahas pertama latar belakang. Oke, latar belakang generasi alpha adalah generasi yang lahir dari setelah generasi Gen Z, umumnya dimulai dari tahun 2010 hingga saat ini. Mereka disebut alpha karena mereka menjadi generasi pertama yang menggunakan Yunani dalam penamaan sebagai tanda mulainya siklus generasi baru setelah milenial, Y dan generasi Gen Z dan seterusnya. Latar belakang kemunculan perkembangan pesat generasi Gen Z itu tidak terlepas dari perkembangan pesat teknologi digital, globalisasi serta perubahan hidup keluarga modern. Oke, secara historis generasi alpha lahir pada masa ketika teknologi informasi mulai penggunaan smartphone, media sosial, kecerdasan buatan dan internet berkecepatan tinggi. Oke, lingkungan ini membentuk karakter mereka sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi sejak usia dini untuk dikenal sebagai digital sejati. Oke, selain itu mereka juga tumbuh dalam era di mana pendidikan formal semakin menekankan kreativitas, kolaborasi dan interaksi digital. Dari sisi sosial, banyak generasi alpha dibesarkan oleh milenial yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, berpikiran terbuka dan memberi perhatian pada pendidikan serta kesehatan anak. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Karena generasi milenial adalah generasi yang lahirnya dari tahun 19 Oke, baik, generasi alpha adalah generasi milenial adalah generasi yang lahir dari 1981 hingga 1996. Adalah mereka adalah generasi yang mendidik generasi alpha. Kenapa? Karena mereka generasi milenial mulai mengenal internet saat mereka sudah dewasa muda dan sudah remaja, itu baru mereka mengenal internet. Jadi beda dengan generasi alpha. Oke, yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi. Generasi alpha juga berpikiran terbuka dan memberi pemahaman pada pendidikan serta kesehatan anak. Hal ini turut membuat pola asuh yang mereka terima. Maka secara global generasi alpha diperkirakan menjadi generasi dengan tingkat pendidikan paling tinggi dibanding dengan generasi milenial karena akses informasi pembelajaran daring yang semakin mudah dijangkau. Mungkin ini saja latar belakang yang kami kelompok bahas. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kami menjelaskan poin kedua, yaitu perkembangan generasi mulai dari generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi alpha. Ini sudah saya bahas dari latar belakang. Di sini ada beberapa perbedaan atau perkembangan generasi. Kita mulai dari generasi milenial, yaitu memahami perbedaan antara generasi yang sangat penting karena setiap generasi memiliki ciri khas yang berbeda yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi milenial adalah generasi yang sudah sangat pas pada belakang, yaitu generasi yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Adalah generasi yang tumbuh di masa peralihan menuju era digital, sehingga mereka mulai mengenal komputer, internet, media sosial, dan sehingga cukup akrab dengan teknologi. Mereka itu mengenal internet saat mereka di usia yang sudah muda dan dewasa, yang sudah secara bahas di latar belakang. Mereka mengenal internet, komputer itu saat mereka sudah dewasa dan muda. Dan generasi ini juga komunikasinya, mereka itu biasanya terbuka, suka bekerja sama dan menghargai secara fleksibel serta berintegritas pada perkembangan diri. Oke. Mereka juga cenderung memilih cara praktis cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Oke, generasi milenial adalah generasi yang praktis dan cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah ciri khas dari generasi
milenial. Oke, kita lanjut ke generasi Gen Z. Untuk generasi Gen Z ini memiliki ciri khas juga, dan yang sudah saya sampaikan di latar belakang. Generasi Gen Z lahir dari tahun 1995 hingga 2010, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan smartphone, internet, dan media sosial, sehingga disebut sebagai digital. Generasi Gen Z terbiasa belajar lewat platform digital berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta memiliki kepedulian pada lingkungan dan kesehatan mental. Gaya kehidupan generasi Gen Z yaitu mereka lebih fleksibel, praktis, dan lebih mementingkan pengalaman dibanding sekadar memiliki barang. Oke, generasi Gen Z ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan generasi dunia, karena mereka tuh lebih mementingkan pengalaman dibanding dengan sekedar memiliki barang, atau kayak mereka lebih kayak mementingkan pengalaman pribadi mereka daripada memiliki suatu barang gitu. Oke, kita akan lanjut pada generasi Alpha, yaitu yang sudah saya bahas dari belakang. Tahun kelahiran generasi Alpha itu dari 2010 hingga sekarang. Mereka sejak bayi sudah mulai mengenal dengan berhubungan dengan gawai internet dan bahkan kecerdasan buatan. Generasi ini dipandang sebagai generasi yang paling mudah terbuka dengan nilai global. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti kecanduan gadget, kurangnya interaksi sosial langsung, serta risiko masalah kesehatan mental. Oke, di sini kenapa ciri khas mereka sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka saat bayi mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan gadget atau lingkungan smartphone. Mereka mulai mengenal internet, makanya mereka susah untuk bersosialisasi dengan sesama atau bersosialisasi dengan lingkungan mereka, karena mereka lebih sering di gadget atau sering berkomunikasi lewat internet. Itu yang membuat mereka dalam kesehatan mental mereka beda sekali dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Dengan memang bicara ciri khas generasi, kita dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi, budaya, dan sosial mempengaruhi perilaku secara berpikir manusia dari waktu ke waktu. Oke, di sini yang saya ketahui yaitu ciri khas generasi itu bisa merubah cara mereka memahami teknologi, budaya, dan sosial. Dari generasi milenial, generasi Gen Z, dan generasi Alpha, mereka memiliki ciri khas yang berbeda dan memiliki tantangan yang berbeda. Itu membuat ciri khas mereka lebih fleksibel dan lebih nyata. Itu yang kami kelompok 2 membahas perkembangan generasi dari milenial, Gen Z, dan Alpha. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara komunikasi antara generasi Z dan generasi Alpha. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana gaya komunikasi generasi Z, di mana generasi Z memiliki gaya komunikasi yang lebih santai, terbuka, ramah, dan mereka menerima perbedaan ke dalam berkomunikasi. Mereka lebih suka menyampaikan pesan yang secara singkat dan jelas tanpa berbalik-balik. Komunikasi virtual menjadi pilihan utama bagi generasi Z, terutama melalui aplikasi pesan dan chat group. Melalui grup chat ini, mereka bisa tetap berbagi informasi, menjaga hubungan, walaupun mereka berada di tempat yang berjauhan atau berjarak jauh. Terus acara komunikasi ini menunjukkan bahwa generasi Z ini sangat sederhana, jelas, dan tetap akrab. Berbeda dengan generasi Alpha, di mana generasi Alpha bertumbuh di era digital dan sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan gadget dan internet dan media sosial. Karena itu, cara berkomunikasi mereka lebih singkat, cepat, dan langsung pada inti. Mereka sering menggunakan emoji GIF ketika dalam berkomunikasi.
dan mereka menggunakan bahasa singkat ketika dalam percakapan sehari-hari mereka. Selain itu juga generasi Alpha mudah terpengaruh oleh tren yang ada di media sosial seperti bahasa gaul atau istilah viral yang mereka adopsi dari media sosial. Walaupun begitu, generasi Alpha tetap bisa berkomunikasi tatap muka baik di rumah maupun di sekolah. Tetapi gaya komunikasi mereka tetap menonjolkan kreativitas, ekspresi diri, dan penyesuaian dengan platform yang mereka gunakan. Mungkin ini saja pembahasan yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Intan Teras Sempalo, minggu 4, 2018, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana metode belajar yang cocok untuk generasi Alpha, generasi yang lahir di era digital, dan juga apa yang perlu kita sebagai mahasiswa Stakupang persiapkan. Tujuan video ini untuk mengenal metode belajar modern dan tantangan bagi pendidik Kristen. Generasi Alpha, siapa mereka? Anak-anak yang lahir mulai dari 2010 ke atas, sangat akrab dengan gadget, internet, AI, VR, dan juga AR. Gaya belajar mereka itu visual, interaktif, cepat, dan juga suka eksplorasi. Yang ketiga itu metode belajar yang tepat, teknologi modern dan kreatif. AI, materi disesuaikan kebutuhan tiap mahasiswa. VR dan juga AR, pengalaman belajar nyata dan mendalam, misalnya tur Alkitab di Yerusalem virtual. Platform digital, kolaborasi online, game dan juga edukatif. Proyek bersama, diskusi digital, tantangan game. Yang keempat itu tentang penggunaan teknologi. Ketergantungan teknologi, risikonya berkurangnya interaksi sosial. Keseimbangannya pentingnya nilai kemanusiaan atau empati, komunikasi, dan kerjasama. Peran guru bukan hanya penyampaian materi saja, tetapi pembimbingan karakter. Yang kelima, persiapan mahasiswa Stakupang. Ini bagian penting, fokus pada konteks kampus Stakupang. Hal yang bisa dibahas yaitu yang pertama, penguasaan teknologi. Itu belajar AI, VR, dan juga AR. Platform pembelajaran digital. Mencoba membuat konten Alkitab interaktif, misalnya di Biblika. Yang kedua itu kreatif mengajar, menggabungkan Alkitab dan teknologi, atau video pendek, animasi, video podcast. Yang ketiga, penguatan iman dan nilai-nilai Kristen, menjadi teladan karakter, empati, pelayanan kasih. Yang keempat, kompetensi sosial, melatih komunikasi tatap muka, kepemimpinan kerjasama. Yang kelima, manajemen waktu, menyeimbangkan kegiatan online dan juga kehidupan nyata. Menutup, mari kita sebagai calon pendidik Kristen mempersiapkan diri menguasai teknologi, tetapi tetap menempatkan kasih dan iman sebagai dasar. Terima kasih. Shalom. Sebagai mahasiswa Stakupang, kita memiliki peran penting dalam membimbing generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir sejak tahun 2010. Generasi ini tumbuh di era digital, sehingga cara kita berkomunikasi dengan mereka harus menggabungkan nilai-nilai iman Kristen dengan pendekatan yang relevan dan dekat dengan dunia mereka. Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memahami dan mendekati generasi Alpha.
Mereka lahir di dunia digital, akrab dengan teknologi, internet, dan media sosial. Karena itu, mari kita memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menyampaikan firman. Mereka cepat sekali menerima informasi, tapi punya rentang perhatian yang singkat. Jadi gunakan media visual yang ringkas dan menarik. Selain itu, mereka juga sensitif dan penuh emosi. Karena itu, kita harus mendekati mereka dengan kasih, bukan dengan sikap menghakimi. Yang kedua, kita menerapkan nilai Kristen di dunia digital. Mari gunakan platform yang mereka sukai seperti Instagram, TikTok, atau podcast untuk membuat konten Alkitab yang singkat namun penuh makna. Selain itu, kita juga perlu mengajarkan etika digital, bagaimana berinteraksi dengan sopan, penuh kasih, dan tidak menyebarkan gosip atau komentar negatif. Yang ketiga, menjadi mentor yang empatis. Generasi Alpha butuh sosok yang bisa mendengarkan mereka dengan tulus. Jangan hanya komunikasi massal, tapi juga bangun relasi pribadi. Tunjukkan kasih dan empati Kristus dalam membimbing mereka seperti teladan dan dari kisah orang Samaria yang murah hati. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Di tengah arus informasi yang begitu banyak, kita perlu membimbing mereka agar tidak mudah tersesat. Ajak mereka berdiskusi tentang iman dan bantu mereka membedakan antara fakta dan hoax dan tetap berlandaskan firman Tuhan. Dan akhirnya, dengan mengintegrasikan ilmu yang kita dapat di Stakupang, kita akan mampu menjadi komunikator yang efektif bagi generasi Alpha. Kita tidak hanya menolong mereka dalam hal komunikasi, tapi juga menuntun mereka bertumbuh dalam iman, menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Mari kita ingat, generasi Alpha adalah masa depan gereja dan bangsa. Kalau kita membimbing mereka dengan benar, maka akan menjadi terang yang bersinar bagi dunia. Sebagai mahasiswa Stakupang, inilah tugas mulia kita, mendidik, membimbing, dan menuntun generasi ini menuju Kristus. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai komunikasi dengan generasi Alpha, serta peran kita sebagai mahasiswa Stakupang dalam membimbing dan melayani mereka. Kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.